sebetulnya mau rekoso Pak, cuman karena ya kalau orang tua saya kaya ya kan Pak, males juga lah ngarit ini. Cuman karena ya keadaan juga Pak yang mengharuskan ya harus usaha gitu. Perkenalkan, nama saya Aan Febri Widianto, alamat Sumber Sari Bantul, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Dulu sempat juga ditawari mau kuliah, terus mau jadi polisi apa tentara. Cuman memang nggak apa Pak ya, nggak seret, nggak kepengen gitu. Nggak tertarik. Malah aku mau usaha aja. Ya termasuk pilihan juga. Nah, jadi kalau sampai nggak hasil atau gagal ya malu juga Pak, malu sama diri sendiri. Iya. Karena udah nolak yang kuliah polisi tentara itu ya. Iya. Ya yang pertama pengennya ini ya nggak pengen jauh-jauh, usaha aja di sini karena kan ya bisanya itu nanti kalau usaha pasti ada hasilnya gitu juga Gitu ya. Ya breeding sama jual beli itu Pak. Kenapa jenengan milih ke breeding Mas? Karena ya menguntungkan sih Pak. Jadi ya misal untuk kebutuhan kasarnya ngomong beli motor itu ya bisa lah gitu Pak. Ya tabungannya di ternak ini Pak. Tabungannya di ternak. Karena kalau di ternak lebih banyak kemungkinan bertambah gitu Pak. Berkembangnya. Berkembang gitu. Jadi pertama kan belum kepikiran mau usaha ini Pak. Oh begitu. Iya, karena minta motor gitu Pak. Nah, terus dibelikan ini karena terus merasa ya ada hasilnya, dan hasilnya untuk aku sendiri gitu Pak, karena kan usaha sendiri. Jadi dari situlah mulai tekunlah ini gitu. Kalau untuk saat ini Pak ya kurang lebih 3 jutaan itulah Pak kalau mau dihitung-hitung gitu. Ya kalau di global ya. Iya, segitulah Pak. Berarti ya besar juga ya Mas ya? Ya lumayan lah Pak kalau untuk sekarang. Lah, ya? Pengen lebih banyak lagi kandang untuk breeding. Terus untuk kambing-kambing yang PE khususnya. Sebetulnya mau rekoso Pak, cuman karena ya kalau orang tua saya kaya ya kan Pak, males juga lah ngarit ini. Cuman karena ya keadaan juga Pak yang mengharuskan ya harus usaha gitu. Masih muda, mau usaha itu apa Mas alasannya Mas? Ya pengen kaya itu aja Pak. Nggak munafik lah gitu. Iya, ya betul. pengen cepet kaya gitu ya. Setuju saya Mas. Dan harus yakin juga Pak, harus ada yang ditabung. Ya jadi yang ditabung itu nanti ya untuk ngembangkan lagi, entah buat kandang, nambah populasi, ya untuk tabungan, ya untuk senang-senang yang lainnya lah gitu Pak. Ya salah satunya untuk rencana juga nanti rumah tangga gitu Pak. Ya untuk tabungan lah untuk kedepannya gitu Pak. Bahagia nggak Mas sih jadi peternak nih Mas? Bahagia Pak, bahagia. Nggak tergantung sama orang, kita usaha sendiri. Kalau capek ya istirahat. Ya kurang lebih seperti itulah Pak. Ya karena sini kan mayoritas petani tuh Pak. Jadi banyak lah ya sawah, maksudnya masih peladang-peladangan. Nah itu kan apa ya, masih sumber-sumber pakan ternak lah gitu Pak. Jadi ya sayang aja kalau nggak manfaatkan gitu. Jadi ini satu kerugian aja. Iya, disitulah salah satu kerugiannya Pak. Kan bisa paling nggak untuk apa ya, sekedar sampingan. Ya dari segi keuangan, ya bisa lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lah Pak. Iya. Untuk uang jajan, uang main dan lain-lain lah bisa kita ambil dari ternak ini. Ya dukanya ya pasti kan ada juga selama beternak yang mati misalnya Pak. Ada ya yang mati terus. Jadi dulu pernah juga ini Pak, waktu kantor kambing. Iya. Jadi ketipulah ini ceritanya. Jadi waktu sebelum Idul Fitri kemarin ini. Jadi saya kan posting juga di Facebook. Iya. Adalah yang beli, yang tanya-tanya gitu. Nah kebetulan dia cocok kambingnya. Pesanlah dia 6 ekor. Iya. Harganya udah cocok. Jadi tinggal nganter lah saya ke sana. Betul. Saya antar ke sana. Rupanya yang nelpon saya ini bukan orang yang di sana ini Pak. Jadi kayak apa ya? 3 Ya permainan segitiga Ponzi. Jadi yang saya antar ini dia yang beli tapi lewat orang yang nelpon saya. Iya, orang ketiga. Iya, orang ketiga. Jadi setelah sampai sana, terakhir kambingnya posisinya udah saya turunkan di rumah orang ini Pak. Iya. Terus yang nelpon saya dia bilang
masih keluarga atau apalah gitu kan. Nanti urusan duitnya sama saya mas. Nanti uangnya mau ditransfer atau cash? Oh terserah mas, kalau bisa cash ya gitu pak. Oh ya udah, cuman kalau waktu itu 5 ekor itu totalnya 14.500.000. Mas, kalau 14.500.000 kan nggak bisa sekali tarik, Iya. 2 kali. Daripada sampai lama nunggu di sana, saya tunggu di rumah makan ini, kata dia. Iya. Kesana lah saya pak. Cuma sebelum kesana saya lihat dulu. Kalau jauh nggak mau saya pak. Iya betul. Nah, cuman 5 menit dari rumah yang saya antar kambing ini. Iya. Udah saya jalan ke sana, saya telepon orang ini, nggak aktif. Wah. Pikiran saya udah, oh nggak beres ini. Iya. Udah balik, saya sama kawan saya, ayo balik. Balik ke sana, yang rumah saya antar kambing tadi udah tutupan. Udah tutup? Kan waktu itu malam juga pak. Iya. Jadi waktu itu jam 10-an malam lah gitu. Saya ke sana, saya ketok lagi pintu rumah orang ini. Pak, gitu. Duh apa mas katanya? Ketipu ini. Waduh. Jadi saya mulailah pelan-pelan jelaskan. Pak, jadi kambing tadi itu punya saya. Seharusnya bapak bayar sama saya. Betul. Loh, kenapa sampai nggak bilang dari awal? Karena si yang nelpon saya tadi bilangnya masih anak angkat bapak. Kemudian dia mau belikan bapak. Dia nggak enak kalau tahu harganya gini-gini. Oh. Jadi dia bilang lah, saya ini cuma ongkosan, suruh ngantar aja. Begitu. 14 juta tuh ya mas? 14.500.000 pak. Jadi, loh tapi udah transfer kata bapak ini pak. Loh, waduh, mana bukti transfernya pak? Dikasih tahu pak, betul ditransfer. Iya. Tapi waktu itu 6.500.000. Iya. Dia transfer sama orang ini. Betul. Tanya lagi lah siapa? Pak, sampean beli kambing 5 ekor ini 6.500.000. Iya. Sekarang gini pak, kan nggak masuk akal, kan murah banget. Iya. Lah ini kambing besar-besar loh pak. Masa sampean cuma beli 6.500.000? Ini kita ketipu. Loh jadi gimana mas gini-gini? Jadi gini pak, ya kambing ini tetap saya bawa pulang. Nanti masalah duit yang ini, ya saya bantu carikan orangnya. Saya alasan gitu kan pak. Iya. Yang penting kambing saya bawa pulang. Lu nggak bisa mas kata dia. Ya kalau mau bawa kambingnya harus ganti dulu uangnya. Nah situlah. Jadi dari jam 10 saya pulang jam 3 pagi tuh pak. Karena menjelaskan itu, karena takutnya kalau saya kekeh saya bawa. Kan kesalahan juga waktu itu kan posisi kambing udah turun. Nah untuk yang jenengan sediakan untuk kebutuhan jual beli itu apa tuh mas? Macem-macem pak. Ya untuk KK, Eka. ya induk-induk, Breedingan ya? breedingan, nomor HP 0852 6673 4996 itu nomor telepon sekalian WA. Oke. Untuk alamat di mana mas? Alamat Kelurahan Sumbersari Bantul, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Menurut saya dan yang saya kerjakan sekarang lah pak, ya ternak sambil jual beli. Jadi jual belinya itu bisa untuk harian, ternaknya itu bisa untuk tabungan lah gitu pak. Breedingnya itu bisa untuk tabungan. Nah, jadi harus seperti itu mas caranya ya? Iya pak, ya sebetulnya bisa juga breeding atau penggemukan, cuman kalau mau jadi utama harus skala yang besar. Iya. Ya kalau masih di bawah 50 gitu masih, nanti untuk hariannya masih bingung pak. Tetap semangat, telaten, dan harus yakin bahasanya apa yang kita kerjakan ini bisa menghasilkan ke depannya. Mulai dulu jangan banyak-banyak pak. Misal 5 ekor dulu indukan, jantan 1 misalnya. Jadi ya sambil berjalan dirasakan dulu. Biasanya kalau yakin ya lanjutkan, kalau enggak udah nggak usah sekalian gitu pak. Oh begitu mas? Iya, jangan apa ya, cuma sekedar pingin oh katanya ini enak, katanya ini enak. Ya sambil harus dirasakan sendiri pak. Dan harus yakin. Iya. Jadi kalau langsung terus banyak gitu gimana? Wah, ya itu satu nanti kewalahan dipakan. Yang kedua, ya apa-apa kalau sekali banyak kan tetap apa pak ya, kita belum mencoba, belum apa. Ya lebih baik yang sedikit-sedikit dulu pak. Bahan pakan, kemudian kandang, baru ternaknya. Jadi ada urutannya mas ya? Iya, jadi kalau ternaknya dulu nggak punya pakan nanti bisalah kita sehari, 2 hari, sebulan. Nanti waktu susah pakan bingung juga pak. Bener. Jadi emang harus tertata walaupun hanya sedikit Iya. mas ya? Konsepnya harus jelas. Harus jelas pak. Jadi peternak tuh enak enggak mas? Enak pak. Iya, nggak diatur sama orang. Hasil punya kita sendiri. Bebas lah pak. Bebas. Kita yang ngatur sendiri. Ya paling kalau kendala waktu susah pakan itu aja pak. Ini yang kita pelihara jenisnya apa aja mas? Untuk kami.
Jawa Randu sama PE. Jawa Randu ya Rambon itu Pak. Ada berapa ekor total indukannya Mas? Kalau indukan 15-an ekor ya Pak. 15 ekor. Iya. Dengan 15 ekor itu Mas, itu siklus kelahiran atau beranaknya itu bisa berapa bulan sekali Mas? Nah kalau saya itu ini Pak, jadi sekaligus ngawinkannya sekaligus gitu. Jadi supaya apa ya? Biar samaan kita aja Pak, biar Iya. sekaligus beranak semua gitu. Biar saat nanti beranak serempak ya. Iya, kadang kan ada juga yang dibuat 1 bulan sekali beranak, 2 bulan sekali beranak. Kalau saya sekaligus ya biar apa ya? Biar marem lah gitu Pak. Iya. Mm-mm. Lebih ke apa ya? Supaya panennya langsung banyak. Iya, jadi dulu 14 ekor induk itu beranak dalam 1 bulan yang sama. Gitu. Nah, paling beda-beda tanggal gitu. Iya. Biasanya kalau selisih seminggu 2 minggu itu biasa Mas ya. Iya. Nah, itu bisa Mas dibikin program seperti itu Mas? Bisa. Kalau itu yang penting telaten itu Pak harus. Jadi kalau saya kan kadang pulang main gitu Pak. Jadi misalnya induk ini udah apa? Udah kosong, tidak ada yang bunting gitu. Iya. Jadi harus misalnya saya lepaskan kan belakang kandang ini kan ada jalan. Ye. Jadi jantannya saya lepaskan di belakang Ya. biar nyari sendiri dia Pak. Oh begitu. Jadi nanti kalau yang betina birahi pasti jantannya berhenti di Yang kamar birahi yang tersebut itu. ya? Jadi kawinnya alami Mas ya? Iya. Jadi mungkin ada yang kok tempatku nggak kawin-kawin mungkin kelewat, mungkin nggak tahu. Ya, kurang kan, teliti ya? Kadang kan ada juga yang nggak teriak-teriak, ada yang cuma muter-muter. Oh jadi harus segitu detailnya Mas? Iya. Peternak breeding ya? Iya, ya setidaknya kan punya target juga Pak. Iya. Nggak sekedar kasih makan gitu. Nah artinya kambing jantan ini memang harus diberi jalan untuk memilih. Iya. Oh begitu. Iya. Mas kalau untuk yang sampai rasakan nih Mas, peternakan seperti ini nih bisa nggak sih Mas dijadikan usaha utama Mas? Bisa Pak. Tapi ya harus jual beli juga untuk hariannya. Hariannya? Iya, kalau cuma breeding misalnya, ya ada hasilnya cuman lama Pak. Jadi harus ya paling nggak sambil jual beli biar ada pemasukan harian gitu. Karena masukan hari penting Mas ya? Iya. Gitu. Nah kalau ada sebagian teman-teman yang nggak bisa jual beli Mas, itu solusinya seperti apa Mas supaya ini bisa dijadikan usaha utama Mas? Ya harus banyak Pak. Populasinya? Iya, populasinya harus banyak. Minimal berapa dalam hitungan jenengan? Ya paling enggak induk 20-an ekor lah. Jadi jadi dia konsepnya harus dibuat yang kayak Bapak bilang tadi itu Pak, 1 bulan sekali beranak. Ya, siklus. Nah, jadi setiap bulan ada yang dijual. Jadi kalau untuk ngarit, untuk ini aja Pak, selingan pakan yang beli. Jadi ya harus beli kalau enggak, karena kan lu tanaman sekarang kan kurang Pak. Paling misalnya kalau full bisa dipanen semua, paling hanya tahan untuk setengah bulan lah. Oh begitu. Ya bisa sebetulnya nggak beli, tapi harus paling nggak ya mungkin kalau 30-an ekor itu setengah hektar lah. Tanpa beli lagi ya? Iya, jadi paling 2 kali ngarit. Iya. Waktunya masih banyak sebetulnya Pak, waktu luangnya. Waktu iya. luangnya. Kemudian pakan yang jenengan beli itu jenisnya apa aja Mas? Daun singkong sama ampas ubi atau onggok itu Pak. Onggok itu ya? Kalau di sini berapa onggok Mas per kilonya? Kalau saya belinya ini Pak, per tong, per drum. Per drum? Iya, 100.000 itu. Per drumnya? Iya. Apa nggak lebih murah kalau kita beli 1 rit itu Mas? Iya sebenarnya, cuma kan tempatnya nggak ada. Oh nggak memungkinkan ya? Sempit nanti. Iya. Kemudian Mas kalau untuk daun singkong itu jangan sajikan secara langsung atau memang disilase atau difermentasi Mas? Di silase Pak, Silase ya? Iya. Kenapa harus disilase Mas? biar tahan aja Pak. Tujuannya hanya Iya. untuk penyimpanan Mas ya? Penyimpanan aja Pak. Rambut kan belah.